Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tahukah teman-teman bahwasannya hal-hal yang kita jumpai pada kehidupan sehari-hari banyak yang berkaitan dengan astronomi. Contohnya planet, meteor, dan matahari adalah hal-hal yang berkaitan dengan astronomi. Namun tidak hanya itu, banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berhubungan dengan astronomi. Nah, maka dari itu, saya Rifka Makfira An-Nur dari kelompok 10 akan membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan astronomi. Nah, teman-teman, tahu tidak bagaimana sejarah benda-benda yang ada di langit? Dan siapa sih penemu kata dari astronomi? Untuk lebih lanjutnya, saya Nur Aisyah Ramadhani dari kelompok 10. Yuk, kita simak video berikut ini. Yang bakal kita bahas adalah sejarah astronomi itu sendiri. Ilmu astronomi sudah ada sejak tahun-tahun sebelum Masehi, tepatnya di Ethiopia tahun 3500 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali mengembangkan ilmu astronomi. Ya, sebenarnya ilmu astronomi sudah dipelajari oleh Meganthropus erectus dan kawan-kawan pada zaman batu dengan mengamati bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian pada era Aristoteles, manusia menganggap bahwa alam semesta berpusat pada bumi. Itu disebabkan karena pengamatan sederhana yang dilakukan manusia pada saat itu. Aduh, ini matahari, bulan kok bolak-balik kayak orang mau boker ya. Wah, apakah bumi adalah pusat alam semesta? Ya, kira-kira pemikiran mereka seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut mengenai teknologinya. Kita bahas teleskop. Teleskop pertama kali ditemukan pada tahun 1608. Penemunya adalah Hans Lippershey dengan menggunakan lensa cekung dan cembung. Nah, setahun kemudian muncullah seorang yang bernama Galileo Galilei, di mana ia membuat sebuah alat yang fungsinya sama seperti alat buatan Hans tanpa melihat bendanya. Dan akhirnya malah ia yang dianggap kebanyakan orang sebagai penemu teleskop. Ya, walaupun memang teleskop buatan Galileo lebih canggih ketimbang buatan Hans. Aduh, emang ya dari dulu manusia selalu mandang fisik. Nah, dari sinilah ilmu astronomi berkembang sangat pesat, karena manusia bisa meneliti luar angkasa. Dan pada tahun-tahun itu juga, akhirnya para ilmuwan membenarkan teorinya Ibnu Shatir, yakni teori heliosentris, yang artinya alam semesta atau tata surya kita berpusat pada matahari. Waduh, ternyata selama 1000 tahun lebih saya ini sesat ya. Kemudian sekitar tahun 1990, teleskop luar angkasa Hubble diluncurkan. Hubble dengan teknologi yang tentunya sangat canggih pada saat itu, ilmuwan berhasil membantah Pluto adalah sebuah planet. Nah, Pluto sendiri ditemukan oleh orang ini. Ya, kalian baca sendirilah namanya, di mana ia menggunakan sebuah alat bernama blink komparator pada tahun 1930 untuk menemukan Pluto. Nah, secara garis besar, teleskop sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, teleskop optik, kemudian diikuti oleh teleskop radio, teleskop inframerah, teleskop ultraviolet, teleskop sinar X, dan teleskop sinar gamma. Wah, sepertinya saya cocok jualan parabotan ya. Nah, kemudian manusia ingin sekali menjelajah luar angkasa. Makanya pada era Perang Dunia Kedua hingga selesainya perang tersebut, pihak Amerika dan Uni Soviet berlomba-lomba membuat roket. BTW, ide membuat roket sendiri banyak variasi sejarahnya. Ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari Amerika. Ya, Anda tinggal pilih saja yang mana. Namun pada era PD2, pihak Jermanlah yang benar-benar serius mengembangkan roket. Tapi ya roket rudal gitu ya. Nah, pada tahun 1960 pihak USSR atau Uni Soviet berhasil menerbangkan manusia pertama ke luar angkasa menggunakan roket Vostok 1. Nah, sedangkan roket yang pertama kali berhasil mendarat di bulan adalah roketnya Amerika alias NASA yang bernama Saturn V. Aduh, capek saya. Nah, oke lanjut. Kita sekarang ngebahas satelit luar angkasa. Sebenarnya sejarah roket dan satelit itu memiliki jalur yang sama seperti tadi. Ide roket malah dikreasikan menjadi ide membuat satelit oleh pihak USSR.
di mana mereka berhasil meluncurkan satelit luar angkasa pertama di dunia yang bernama Sputnik 1 pada tahun 1957. Nah, hingga saat ini teknologi-teknologi tadi berkembang cukup pesat, mulai dari munculnya teleskop Kepler hingga James Webb yang bisa mengamati luasnya alam semesta. Kemudian dari segi satelit, total manusia sudah mengirimkan 7.500 satelit buatan yang mengelilingi bumi dengan berbagai fungsinya. Dari segi roket, manusia bisa menciptakan roket tanpa awak alias wahana antariksa seperti Voyager, Spirit, dan Opportunity, yang dimana mereka bertugas untuk mempelajari tata surya kita lebih dalam. Sebenarnya masih banyak lagi teknologi yang berkaitan dengan astronomi, tapi ya kalau dibuatin bisa seharian penuh durasinya. Emang Anda mau nonton? Mending nonton neneknya Tapasya ya kan? Aduh. Dan ya, mungkin sampai sini saja videonya. Semoga Anda paham dan terima kasih karena sudah menonton. Nah, teman-teman, itulah tadi sejarah dari astronomi. Tidak hanya itulah teman-teman, di dalam Al-Quran banyak loh ayat-ayat yang berkaitan dengan astronomi. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak materi berikut ini. Hai teman-teman, nah sekarang kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan astronomi. Yang pertama ada Quran Surah Al-Isra ayat 99 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasannya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa menciptakan yang serupa dengan mereka dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya, maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Nah, selanjutnya ayat yang kedua ada Quran Surah Yasin ayat 81 yang menyatakan bahwa dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, Dia berkuasa dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Allah secara halus telah mengajak manusia memperhatikan, menelaah, mempelajari, dan memahami semua yang diciptakannya, terlebih-lebih langit. Nah, Quran surah yang ketiga ada Quran Surah Al-Mulk ayat 3 yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Secara halus dalam ayat ketiga surah Al-Mulk, Allah mengajak makhluk untuk memperhatikan langit. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang seimbang pada ciptaannya. Kemudian dia menantang manusia berkali-kali untuk sekali saja membuktikan bahwa tidak ada kecacatan dalam ciptaannya. Kemudian sekali lagi dia menemukan tak ada yang cacat dalam ciptaannya. Dalam hal tersebut, secara halus, Allah mengajak manusia untuk mempelajari langit karena ada sesuatu yang luar biasa di balik penciptaan langit. Nah, ini ada beberapa bentuk-bentuk gambar animasi dari astronomi. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan materi ayat yang berkaitan dengan astronomi. Semoga materi ini dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Saya Rifka Makfira Nur Dan saya Nur Aisyah Ramadhani. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.